ada 9 aturan ya, 9 aturan penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah modus ponen. Jadi di sini jika P maka Q, kemudian premis kedua P, maka kesimpulannya itu adalah Q. Kemudian modus tolen atau MT, kita sebut dengan MT, ya, jika P maka Q, kemudian premis yang kedua itu adalah negasi P, negasi Q, maaf, maka kesimpulannya di sini adalah negasi P. Kemudian yang ketiga adalah hypothetical syllogism atau disebut dengan HS biasanya. Nah, itu premis yang pertama adalah jika P maka Q, premis yang kedua adalah jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Kemudian yang keempat adalah disjunctive syllogism atau DS. Nah, di sini ada dua. Kalau premis pertama P atau Q, premis kedua negasi P, kesimpulannya adalah Q. Kemudian kalau P atau Q, kemudian negasi Q, maka kesimpulannya adalah P. Ini dengan dinamakan aturan penarikan kesimpulan DS. Kemudian yang kelima adalah konstruktif dilema atau CD ya. Di sini jika P maka Q dan jika R maka S, kemudian premis yang kedua itu P atau R, maka kesimpulannya di sini Q atau S. Kemudian aturan penarikan kesimpulan yang keenam, destruktif dilema DD ya. Jika P maka Q dan jika R maka S, kemudian premis keduanya adalah negasi Q atau negasi S, maka kesimpulannya di sini adalah negasi P atau negasi R. Kemudian apa namanya? Yang ketujuh, simplification. Sim di sini adalah P dan Q, kesimpulannya adalah Q, atau P dan Q kesimpulannya adalah P. Kemudian addition, add, kalau misalnya ada P, maka kesimpulannya P atau Q. Kemudian konjunktif, ya, konjungsi, konjunktif, premis 1 P, premis 2 Q, maka kesimpulannya P dan Q. Jadi ini di dalam aturan penyimpulan, ya, itu ada 9 aturan penarikan kesimpulan yang mendasari untuk pembuktian keabsahan argumen. Ini yang akan kita gunakan di dalam membuktikan keabsahan argumen dengan aturan penyimpulan. Oke, ya. Misalnya apa namanya di sini premis 1 ya. Di sini premis 1 jika E maka negasi F. Nah, di sini kesimpulannya adalah jika E maka negasi F atau negasi G maka H. Nah, di sini menggunakan aturan apa? Oh, ternyata aturan adisi. Ya. Nah, kita harus memberikan alasan ya, alasan apa namanya kita menambahkan suatu premis misalnya gitu ya. Nah, itu adisi. Asalkan kita apa namanya menggunakan 9 aturan penarikan kesimpulan dan alasannya itu tepat, maka argumen ini bisa dikatakan dia itu sah. Ya. Nah, kemudian lanjut. Oh, belum bergerak ya. Oh, tadi ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang jika ada 2 premis di sini ya, oke, diperhatikan di sini. Premis 1, jika N maka O jika dan hanya jika negasi P. Premis yang kedua, jika O apa namanya O jika dan hanya jika negasi P, maka Q. Nah, di sini kesimpulannya adalah N maka Q. Nah, apakah ini itu argumen ini itu sah atau tidak sah? Tuh ya. Nah, maka kita menggunakan dengan aturan penarikan kesimpulan yang 9 tadi.
Nah, kebetulan ini hanya menunjukkan satu aja dan kemudian satu langkah sudah bisa terbukti bahwa argumen tersebut adalah sah. Dengan aturan apa? HS. Ya, dengan menggunakan aturan HS itu dia sudah menjadi sah. Itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya soalnya lain lagi ini misalnya. Ya, premis satunya seperti ini, premis keduanya seperti ini. Nah, kesimpulannya itu negasi L atau negasi N. Nah, apakah argumen ini itu sah atau tidak? Nah, maka kita eh, harus melihat, mencermati apakah ada aturan penarikan kesimpulan yang bisa kita pakai sehingga menghasilkan kesimpulan di sini. Oh, ternyata dengan aturan CD sah. Tuh ya. Ini kebetulan hanya satu langkah. Nah, dalam soal itu bisa beberapa langkah ya, kemudian bisa menunjukkan bahwa argumen tersebut sah atau tidak sah. Ya, ini contoh yang lainnya lagi. Kalau ada premis satu seperti ini, premis kedua seperti ini, kemudian kesimpulannya adalah negasi H atau negasi I. Nah, kita lihat bagaimana buktinya. Oh, ternyata dengan menggunakan MP, MP tadi apa? P maka Q, P maka kesimpulannya adalah Q. Gitu ya. Nah, Peggy itu bisa diwakili oleh misalnya ini dianggap sebagai P, ini dianggap sebagai Q, kemudian di sini adalah P, maka kesimpulannya di sini adalah negasi A, H atau negasi I. Jadi dia sah dengan aturan penarikan kesimpulan MP. Gitu, ya. Nah, sekarang ada 3 premis di sini. Nah, kita harus hati-hati ya. Di sini premis satu, jika A maka B. Premis kedua, jika C maka D. Premis ketiga, negasi B atau negasi D. Dan negasi A atau negasi B. Kemudian kesimpulannya adalah negasi A atau negasi C. Nah, apakah nggak, kayak sepertinya nggak bisa nih satu langkah, karena di sini ada 3 premis ya. Nah, maka kita tuliskan lagi ya, premis 1, premis 2, premis 3, apa yang bisa kita lakukan dengan premis-premis yang ada gitu ya. Nah, kemudian kita mengarahkan, akan menghasilkan kesimpulan yang akan dicari gitu. Nah, mungkin di sini setiap mahasiswa mungkin ada mungkin yang 5 langkah ini bisa langsung ketemu, mungkin ada yang lebih dari 5 langkah ya. Nah, seperti itu. Misalnya di sini apa namanya? Saya di sini menggunakan P1 dan P2 itu dikonjungsi ya. P1 dengan P2 itu dikonjungsi. Konjungsi tadi apa? Ada misalnya ada premis P, ada premis Q, maka kesimpulannya adalah P dan Q, gitu kan? Nah, kemudian ini di sini P1 dengan P2 kita konjungsi. Terus apa lagi yang kita lakukan supaya mengarah ke kesimpulan ini? Ya. Kemudian P3 kita simpli. Nah, kita perhatikan P3 kita simpli. Ya, simplification tadi ya. Nah, tadi P3 disimpli. Apa aturan dari simpli tadi? Nah, aturan dari simpli itu kan P dan Q itu bisa kita ambil kesimpulannya P ya. Kemudian di sini P dan Q atau P dan Q kesimpulannya apa? Q dengan menggunakan, makanya mungkin apa namanya nanti aturan 9 aturan ini itu mungkin ditulis ya di kertas kecil gitu ya, nanti pas yang dipakai. Oh, ternyata di sini P3 simpli. Nah, setelah mendapatkan ini, P3 kita simpli, terus apa lagi? Oh, ternyata P4 dengan P5 itu bisa kita DD. Ya, tadi ya, DD itu apa? Destruktif dilema. Ya, P4 dengan P5 bisa kita DD. Oh, ternyata menghasilkan bahwa kesimpulannya itu negasi A atau negasi
C. Jadi terbukti atau bahwa argumen di sini itu sah. Oke, bisa dipahami ya. Jadi di dalam aturan penyimpulan kita menggunakan 9 aturan penarikan kesimpulan untuk membuktikan keabsahan suatu argumen. Jadi nanti kita coba latihan-latihannya. Oke. Nah, lanjut. Misalnya ada latihan soal lagi di sini. Oke, di sini ada tiga premis, oke, ya, premis satu di sini adalah jika maka F dan negasi G, gitu ya. Premis kedua adalah F atau G, jika F atau G maka H. Premis ketiga adalah oke, ya. Kesimpulannya apa H? Tolong dibuktikan keabsahan argumennya, apakah sah atau tidak dengan aturan penyimpulan. Oke. Nah, maka dengan menggunakan 9 aturan penarikan kesimpulan tadi, kita untuk menyelesaikan soalnya. Ya. Oke, kita tulis ulang ya, premis 1, premis 2, premis 3. Apa yang bisa kita lakukan sehingga mengarah ke kesimpulan hasil adalah H. Ya. Misalnya di sini adalah P1 dan P3 itu saya modus ponen. Ya, P1 dengan P3 di modus ponen, kesimpulannya apa? F dan negasi G. Kemudian apa lagi? Oh, saya P4 itu disimpli. P4 disimpli diambil apa? F-nya, kesimpulannya. Terus apa lagi? P5. P5 apa? Saya adisi F atau G. Kemudian P2 dan P6, P2 dan P6 mendapatlah H. Sehingga di sini dikatakan bahwa argumennya sah. Ya, jadi sah ini kalau misalnya terbukti wajib ada tulisannya sah. Oke. Kemudian setiap langkah yang diambil itu harus dikasih alasan yang tepat, ya. Kemudian bagian mana yang ini? Misalnya P1 dan P2 MP, padahal maksud kamu tuh 3 gitu ya, P3. Nah, itu harus tepat. Yang mana yang dioperasikan gitu ya. Yang mana yang ditarik kesimpulan. Nah, jadi setiap langkah di sini itu harus dikasih alasannya. Apa aturan penarikan kesimpulan yang dipakai dan yang mana gitu ya. Jadi setiap ini harus ada alasannya dari kesimpulan akhirnya dan ada tulisannya sah. Argumen tersebut dikatakan dia sah. Bisa dipahami ya? Oke, jadi yang menjadi dasar di dalam aturan penyimpulan apa? 9 aturan penarikan kesimpulan. Oke, gitu ya. Ini sepertinya sudah di-share kan ya, PPT-nya ya? Udah belum? Udah ya sama PJ ya, kemarin kayaknya udah minta. Oke. Nah, sekarang silahkan Anda coba gitu ya. Anda coba di situ soal yang pertama. Nih. Jadi caranya kita pikirkan ya dari 9 aturan penarikan kesimpulan itu ya. Jadi yang mungkin ada poin atau premis yang sama gitu ya, mungkin bisa kita menggunakan 9 aturan penarikan kesimpulan itu bisa apa sih kesimpulannya sehingga bisa menghasilkan premis-premis baru. Sehingga didapatkan kesimpulan akhirnya itu apa gitu. Kebayang ya? Ini di PPT kalian sudah ada kan ya? Mungkin dicoba di nomor 1, kemudian di nomor 2, di lagi ya, nomor 3 nanti akan
banyak latihannya ya. Oke, sekarang kita coba, silakan dicoba nomor satu. Oke, mungkin coba diperhatikan ya, soalnya mungkin sama ya tadi ya. Tadi kita menulis soalnya lebih dahulu ya, kemudian ditambahkan premis baru ya di sini. Misalnya nomor 5 apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, di sini misalnya nomor 5 saya apa? Butuhnya nanti B atau E. Kemudian misalnya di sini nomor 5 itu adalah negasi A gitu ya. Negasi A itu adalah dengan 3, 4 kita MT gitu ya. Kemudian premis yang keenam itu kita lihat DS ya, menggunakan DS ya. Satu, 1, 5 itu kita DS, 1, 5 di DS itu menjadi B atau D. SP atau Q, kemudian em, P atau Q, kemudian negasi. Oke, kemudian nomor 7 itu kita dapatkan D atau E, itu 2, 4 kita MP, itu ya, 2, 4 kita MP, maka di sini 8 itu mendapatkan jika B maka E. 6, 7 kita HS.
Maka di sini terbukti sah. Hmm. Ya, ini misalnya contoh dari nomor satu ya. Nanti kalian bisa eh, menghasilkan. Nah, yang penting di sini adalah setiap langkah ya setiap langkah dengan alasannya itu tepat ya. Setiap langkah dengan alasan-alasannya itu tepat.
Oke, apakah sudah ada? Nanti kalau sudah ada yang berhasil, boleh ini ya, mencoba ya. Ibu yang nomor satu itu premis 1 sampai 4 ya. Ya, kenapa? Yang nomor satu yang suruh kita Hmm. kerjain itu premis 1 sampai 4. Yang suruh membuktikan. Ini kan ya soal ini ya, Bika. Nomor satu, nomor dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada 7 soal ya. Maksudnya seperti itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Karena tadi sudah ya nomor satu, berarti sekarang nomor dua. Atau nomor selanjutnya juga boleh, silakan. Ibu mohon maaf, Mhm. kayaknya untuk PPT yang sedang Ibu tampilkan itu saya belum dapet deh. Jadinya kita belum tahu yang soal yang tadi 2 sampai 7 itu. Oh, gitu. Ya Iya, udah saya kirim ke PC ya, PPT-nya ya. baik Bu. Oh, kelas satunya kayaknya kemarin nih. Tapi sudah dibuatkan GC-nya sama Bu Mariam kan ya? Sudah Bu. PPT-nya sudah dikirim juga pertemuan 1 2 kali ya. Ya udah saya kirim.
Ibu, saya ingin mencoba menjawab nomor 2. Ya, suaranya kurang kurang keras, Mbak. Mau Izin mencoba? menjawab yang ya, Ya, silakan bisa nggak share screen ininya? oke. Izin share screen ya, Bu. Oke, jadi ini kan premis pertama A dan B maka A maka dan D dan E. Terus premis kedua itu A dan B dan C. Lalu premis pertama dan kedua menggunakan simplification didapatkan A dan B saja. Lalu untuk premis keempat dari premis satu dan 3 di modus pollens. Jadi kita mendapatkan A maka D dan E. Lalu di premis kelima didapatkan dari premis ketiga di simplification. Jadi kita mendapatkan A. Lalu di premis keenam didapatkan dari premis keempat dan premis kelima di modus pollens. Lalu kita mendapatkan D dan E. Lalu di premis ketujuh kita dapatkan dari premis keenam di simplification. Jadi mendapatkan D. Lalu di premis terakhir kita mendapatkan dari premis ketujuh di addition, jadi D atau E. Maka pernyataan tersebut sah. Seperti itu. Ya, oke, terima kasih Siti. Satu, dua, kita sih. Jangan di ini dulu, Mbak. Dicermati dulu ya, teman-temannya juga mau melihat. Jadi, oke, P1 dan ini ya. Kemudian P3, 1, 2. Nah, ini P1, P2 atau 1, 2. Kalau 1, 2 berarti di sini semuanya satu ke bawah ya. Jadi biar tulisannya seragam atau konsisten. Ya, 1, 2 kita simply. Kok 1, 2 disimpli? Dua saja dong, Mbak. Dua disimpli diambil Oh A iya, dan Bu. A dan B ya, dua disimpli. Kemudian premis keempat di sini satu dan tiga kita MP diambil bagian kanannya ya, A maka D dan E. Kemudian premis lima itu tiga kita simpli, oke diambil A-nya. Kemudian P4 dan P5 itu di MP. Oke, jadi D dan E, kemudian P6 disimpli, P7 diedisi. Jadi di sini tulisannya terbukti sah ya. Nanti dirapikan tulisannya konsisten penulisannya P1 dan seterusnya. Kalau itu berarti yang sebelah kanan. Nah, ini poin ketiga, langkahnya itu 1 2 disimpli ya. Yang benar adalah 2 disimpli. Nah, biasanya kalau P3-nya itu sudah salah, berarti maka ke bawahnya dianggap salah. Nah, hati-hati itu harus apa namanya ini ya. Tapi sudah bagus dan sudah benar jawabannya ya. Oke, terima kasih Siti. Baik, Ibu.
Ibu, izin menjawab boleh? Iya, silakan Aurel. Nomor berapa? Bisa share screen-nya. Apakah sudah kelihatan, Bu? Agak dibesarin ya. Bisa nggak dibesarin ini? Sudah belum, Bu? Ya, sudah, sudah. Ya, di sini ada premis pertama, P atau Q, maka P, maka S, dan T. Dan premis keduanya, P, P dan Q, dan R. Nah, kesimpulannya di sini pertanyaannya itu S atau T. Nah, pertama, sebelum kita simplikasi, aku asosiasiin dulu, Bu. Jadi, P dan Q dan R itu P dan jadi kita apa asosiain ini kan ada di dalam kurung nih. Dalam kurung P dan Q dan R. Nah, bisa kita asosiatifin jadinya P dan dalam kurung Q dan R. Setelah itu dari si kurungnya ini bisa kita asosiain, kita hilangkan nih, Dek. Jadinya P dan Q dan R. Maka kesimpulan dari simplikasinya itu P dan Q. Setelah itu kita ambil persamaan pertama yang di soal sama tadi hasil kesimpulannya, hasil dari simplikasinya P dan Q. Nah, kita menggunakan metode Pollens. Setelah itu mendapatkan kesimpulan P maka S dan T. Nah, dari P maka S dan T kita simplikasikan lagi. Jadinya si P-nya aja nih, simplikasi nih P. Nah, dari hasil yang di sini, kan ini ada permis pertama, permis ketiga, kesimpulan ini jadi permis keempatnya. Nah, P maka S dan T, eh, permis kelima yang hasil simplikasinya P. Nah, kita menggunakan ponens lagi. Jadinya kesimpulannya S dan T. Setelah itu kita simplikasi dari kesimpulan yang sebelumnya S dan T menghasilkan S. Nah, di pertanyaan kan S atau T, kita pakai hukum penambahan. Nah, akhirnya kesimpulannya itu S atau T. Seperti itu, Bu. Ya, jadi Aurel, Aurel ya. Eh, jadi untuk penggunaan asosiatif nanti ada aturan berikutnya ya, namanya penggantian. Iya. Jadi di sini nanti belum bisa menggunakan aturan penggantian kalau kita menggunakan aturan penyimpulan. Tapi nggak apa-apa, paling nggak sudah tahu alurnya. Tapi di aturan penyimpulan kita hanya boleh menggunakan 9 aturan penarikan kesimpulan. Nah, nanti aturan berikutnya adalah penggantian. Nah, di saat aturan penggantian itu boleh menggunakan aturan penyimpulan, tapi nggak boleh dibalik. Oh, Ya, ya. di, nggak apa-apa. Yang penting sudah ini nanti dicoba lagi. Jadi yang bisa itu adalah kita hanya bisa menggunakan 9 aturan penyimpulan yang tadi ya. Baik, Ya, Bu. gitu ya. Kasih tahu. Nanti sudah alurnya sudah bagus, sudah ini nanti sedikit lagi dicoba, saya kira sudah bisa dengan menggunakan 9 aturan tadi. Itu ya.
Jadi itu kan soalnya tadi apa sih? S atau T ya? Mungkin ke atas. Coba Ya. coba ke atas. Nah, ini kan dua. Kita simply aja sudah dapat kan P dan Q ya. Dua disimpli bisa. Kemudian nanti satu dengan tiga ya. Satu dengan tiga nanti di. Jadi premis ketiganya adalah dua disimpli berarti menjadi apa? P dan Q, ya kan? Nah, ini kamu langsung aja. P3 adalah P dan Q. P dan Q dua kita simpli. Terus premis keempat adalah satu dengan tiga kita MP. Ya, dirapikan aja tulisannya. Jadi jika P maka S dan T. Kemudian premis kelima apa? Diambil P-nya. Nah, tulisannya nih. Udah ini kan? Diambil P-nya. Tiga disimpli. Kemudian 6 apa? 6 adalah 45 kita MP menjadi S dan T. Nah, kemudian yang ketujuh adalah 6 kita simpli menjadi S. Baru ke ketujuh S atau T. Ya, sudah benar nanti dirapikan tulisannya ya, Aurel ya. Jadi terbukti sah. Oke, terima kasih Aurel. Nanti dirapikan tulisannya dan di ini. Oke, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu, ada saya mau lagi nomor 4. ya Nadia. Saya izin share screen ya, Bu. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Oke, Nadia Ya lanjut ya. sudah. Eh, jadi, di sini Nadia akan menjelaskan di nomor 4, di mana ada 4 premis, yaitu P atau negasi Q, terus premis kedua negasi P, eh, maka Q, dan terus premis ketiga negasi P, dan premis keempat negasi dari negasi P. Nah, di sini eh, Nadia akan bikin yang di nomor 2 sama 3. Itu di nomor 2 sama, tunggu sebentar ya, takut salah. P dan Q. Oh ya, mungkin kita akan mengerjakannya dari yang di premis 6 dulu. Harusnya saya mengerjakan yang nomor 1 dan 4 dulu. Nah, jadi di nomor 1, iya, hasilnya sama aja sih. Udahlah. Oke, mulai dari yang saya kerjakan deh. Nggak tahu salah atau benar. Jadi, nomor 2 dan 3, Nadia sendiri lakukan itu di MP apa tadi ya? MP itu modus ponens. Nah, jadi modus ponens itu P maka Q, terus premis kedua P, maka hasilnya Q. Nah, jadi Nadia gunain tuh yang premis satu P atau negasi P, itu eh, enggak, 2 dan 3. Negasi P maka Q dengan negasi P. Nah, maka hasilnya Q. Nah, itu di 2 dan 3. Lalu di premis 1 dan 4, nah dia DS, yaitu disjunctive silogisme. Nah, di mana rumusnya itu P atau Q, terus dengan negasi P, maka hasilnya Q, atau atau P atau Q dengan negasi Q, maka hasilnya P. Bisa dilihat dari PPT rumusnya. Itu maka Nadia sendiri dari soal ini, Nadia sendiri bikin 1 dan 4. P atau negasi P itu dengan premis negasi P, maka hasilnya adalah si P ini sendiri. Nah, maka Nadia menghasilkan premis ke-6 yaitu P. Lalu Nadia pakai lagi supaya bisa menghasilkan P, maka kita harus menjawab ada dan-dannya gitu, guys. Nah, itu Nadia sendiri apa namanya bikin premis 5 dan 6 digabungin itu dengan kon itu apa ya? Kon itu konjungtif, konjungtif. Nah, maka konjungtif itu P dan Q, P dan Q. Oh iya, P dan Q dan P jadinya P dan Q. Mungkin tadi ada kesalahan yang 6. Jadi Nadia harus ngerjainnya yang dari 1 dan 4 dan 2 dan 3 dulu gitu. Terus abis itu dari P dan Q itu Nadia sendiri ngelakuin
SIM. SIM itu kepanjangan dari simplification. Artinya P dan Q bisa aja jawabannya Q atau P. Nah, maka dari soal ini P dan Q Nadia enggak, apa itu? Conjung. Eh, sim sim apa itu? Simplification. P dan Q Nadia simplification jadi P, maka hasilnya sah. Begitu. Sudah, Bu. Oke, temennya ada mas apa namanya ada bukan masukan ya, ada komentar. Itu soalnya udah bener ya? Soalnya tadi gimana ya? P atau negasi P ya, negasi P maka Q. Yang ketiga negasi Q apa negasi P? Negasi P. Kalau kayak gini berarti di sini 23 kita MP ya, 23 di MP menjadi Q. Kemudian 14 14. Oke, 14 menjadi apa? 141 P atau Q negasi. P menjadi Q, oke. Kemudian nomor 7, P dan Q, konjungsi P dan Q, 5, 6. Nah, di konjungsinya kan 65 ya, Nadia nanti tulisnya ya. Nadia apa siapa tadi? Kalau konjungsi Iya, Ibu. 5, ya kan? Konjungsi apa namanya 65. Kemudian P P simply ya. Nanti penulisannya mungkin disesuaikan lagi ya. Terus kemudian bawahnya terbukti sah. Harus ada tulisannya terbukti sahnya. Oke? Oke, terima kasih Nadia. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya Saya Saya mau mau coba jawab nomor nomor Bu. Saka. Saya Nomor berapa Saka? nomor 5 Bu. Ya, silahkan. Bentar. Apakah sudah terlihat? Di sini kan ada premis 1 jika P maka B. Premis 2-nya B maka W. Premis 3-nya W maka K. Terus premis 4-nya ada jika P maka maka K, eh, maka B maka P. Eh, ada premis kelimanya negasi P. Kesimpulannya negasi B. Di sini saya coba em, HS dan dari 1, 2, 3 ini di HS menghasilkan P maka K. Habis itu premis ketujuhnya saya menggunakan modus ponens 4 sama 6. Eh, 4 sama 6 nih. Jadi menghasilkan B maka P. Setelah itu premis 8-nya menghasilkan negasi B. Itu eh, premis 7 sama premis 8 di modus toleransi menghasilkan negasi B. Maka hasilnya sah, Bu. Saya belum nulis sahnya Bu, di sini. Udah, Bu, segitu aja. Oke, Saka nomor ini ya. P, oke. Terus habis itu P6 ya. P6. 1, 2, 3 di HS. Satu. Mungkin 2 langkah Saka mana dulu yang di HS. Jadi 1, 2 HS sebagai premis 6. Kemudian premis 7 itu berapa lagi yang di HS? 6, 3. 6 berapa sih? 6, 3 nanti di HS. Jadi jadiin 2 langkah tuh, bukan 1, 2, 3 HS, tapi menjadi 2 langkah. Paham ya? Nah, udah. Terus setelah itu udah P7 itu menjadi P8 berarti ya mundur. Berarti B maka
maka P berarti 47 di MP jadinya kan. Kemudian P9-nya adalah negasi B 8 berapa tadi? 8 8 di MT ya atau berapa tadi ya 85 ya apa berapa ya 85 di MT baru terbukti sah gitu ya sedikit dirapikan lagi untuk tulisannya. Ya, cuman secara ini sudah benar, tinggal penulisannya saja yang di ini. Itu ya, Saka ya. Oke, terima kasih, Saka. Bu, saya mau coba nomor 6. Ya, Apakah sudah terlihat? ya silahkan. Oke. Di sini ada premis pertamanya P atau Q maka S, premis keduanya negasi R maka S maka T, premis ketiganya P maka R premis empatnya negasi R. Kesimpulannya di sini Q maka T. Di sini saya akan membuktikan dengan premis kelimanya saya premis 3 dan 4 saya MT yang kemudian akan hasilnya negasi P. Kemudian premis keenamnya hasilnya maka S hasil dari premis 1 dan 5 saya DS. Kemudian premis ketujuhnya eh, menghasilkan S maka T dari premis kedua dan 4 saya MP, dan yang terakhir premis 8-nya itu menghasilkan Q maka T dari premis 4 dan 7 saya HS. Di sini terbukti Q maka T terbukti sah. Begitu, Bu. ITK nomor berapa nih ya? 6, Bu. Kelima di situ. Hmm, Oke, 34 kita MT ya. Kemudian langkah ke-6 Ki maka S15 kita DS. Kemudian langkah ke-7 ST 24 di MT. Langkah ke-8 Ki maka T67 di HS. Oke, jadi terbukti sah. Ya, sudah tepat. Naswah, terima kasih. Bu, saya mau jawab nomor 7. Ya, silahkan Rizka. Jadi di sini soalnya premis 1 A atau X, maka M, premis 2 A dan T, dan kesimpulannya adalah M. Di sini saya dapat premis 3 dari premis 2 disimplikasi, jadi dapat A. Selanjutnya premis 4 dapat dari premis 3 di addition, jadi A atau X. Selanjutnya premis 5 dapat dari P1 dan P4 di modus ponens dan dapat M. Jadi kesimpulannya sah, Bu. Seperti itu. Ya, di sini A atau X, maka ini ya P3-nya A disimpli, A di C, oke. Ya, itu M-nya huruf kecil ya, Rizka ya. Oke, sudah tepat, berarti sudah terbukti sah. Oke, terima kasih Rizka.
jenisnya itu simbol ya. Mungkin di sini berupa apa namanya soal yang eh, cerita gitulah ya, atau mungkin berupa kalimat-kalimat ya. Nah, itu nanti disimbolkan gitu ya. Mungkin di sini misalnya contohnya adalah jadi kita bisa menyusun gitu ya. Susunlah suatu bukti formal keabsahan bagi argumen yang dinyatakan dengan kalimat-kalimat. Jadi nanti tentukan simbol yang diperlukan menurut munculnya pernyataan di dalam teks. Ya, mungkin tadi apa namanya? Jika aljabar diwajibkan atau geometri diwajibkan, maka semua mahasiswa akan mempelajari matematika, gitu kan? Nah, aljabar diwajibkan dan trigonometri diwajibkan. Oleh karena itu, ya, semua mahasiswa akan mempelajari matematika, ya. Nah, di sini kan berarti kita harus mengubah kalimat-kalimat ini dengan menggunakan apa? Simbol tadi, ya. Nah, di sini simbolnya apa? Berarti di sini P1-nya jika aljabar diwajibkan atau geometri diwajibkan, aljabar mungkin kita ambil A gitu ya. A, kemudian atau geometri, mungkin atau G, ya. Kemudian maka M, ya. Kemudian maka semua mahasiswa akan mempelajari matematika. Oke, kemudian aljabar diwajibkan. Berarti premis 2 ya. Premis 2-nya di situ adalah A, aljabar diwajibkan dan trigonometri diwajibkan. Dan T, ya. Nah, kemudian eh, oleh karena itu, berarti kesimpulannya adalah semua mahasiswa akan mempelajari matematik. Berarti kesimpulannya adalah M. Nah, setelah ini ya baru kita kerjakan. Jadi kayaknya tadi punyanya siapa yang terakhir tadi? Rizka ya kalau nggak salah ya yang di atasnya. Nah, berarti kesimpulannya adalah M. Nah, baru kita buktikan keabsahan argumen ini. Jadi P3 itu adalah misalnya adalah menjadi kalau 2 kita simply ya. 2 kita simply itu menjadi A gitu ya. Kemudian P4 kita adisi A atau G itu 3 kita adisi, P3 kita adisi gitu ya, maaf, konsisten. P5-nya baru M dengan 1,4 kita MP. Ya, maka terbukti sah. Jadi gitu, kita menerjemahkan kalimat-kalimat ini ke simbol-simbol yang sudah disediakan. Biasanya mungkin disediakan ya. Tuh. Nah, oke jelas ya. Nah, bagaimana kalau soalnya adalah ini? Oke, gitu ya, teman-teman. Itu yang untuk aturan penyimpulan. Mhm.
Oke, mungkin saya akan kasih soal lagi sendiri tambahan. Nanti tunggu dulu ya. Mungkin sambil ditulis ya, karena apa namanya, ini nggak ada di buku ya.
Tadi sudah ditulis sampai nomor berapa? 3 udah belum? Sampai 2 saya, Bu. Oh, ada yang sudah sampai nomor 3 belum ya? Sudah, Bu. Oke, nanti tolong dikasih temennya ya, 1 sampai 3 apa namanya sebagai eh, latihan soalnya ya. Baik, Bu. Habis ini ada ini nggak? Ada kuliah lagi ya? Ada, Bu. Ada ya. Oke, aturan apa ini pertemuan keempat. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Keempat. Oke. Ya, kalau tadi kan ini tadi ya diubah menjadi eh, simbol-simbol tadi ya sudah dikerjakan. Nanti yang lainnya juga sudah ini dikerjakan. Mungkin nanti saya kirim juga PPT-nya. Nah, sekarang kita ke selanjutnya yaitu dengan aturan penggantian ya. Tidak seargumen itu dengan aturan penggantian. Nah, di sini di aturan penggantian di sini ya. Penggantian artinya kan digantikan ya, penggantian ya. Nah, di sini di aturan penggantian itu, jadi kadang-kadang mungkin tidak. Tadi kalau penyimpulan kan ada 9 aturan penarikan kesimpulannya. Nah, kadang-kadang mungkin tidak semua argumen yang sah itu dapat dibuktikan keabsahannya hanya dengan menggunakan 9 aturan penarikan kesimpulan ya yang ada di aturan penyimpulan. Nah, kemudian ada aturan tambahan yang disebut dengan aturan penggantian. Tuh ya. Nah, di sini aturan penggantian itu ada misalnya hukum De Morgan, DM gitu ya. Kalau negasi P atau Q itu adalah sama gitu ya dengan negasi P dan negasi Q. Kemudian negasi P dan Q itu adalah sama juga dengan negasi P atau negasi Q gitu ya. Kemudian ada namanya hukum komutatif ya. P atau Q sama dengan Q atau P. Kemudian P dan Q itu ekuivalen ya, ekuivalen atau sama dengan Q dan P. Kemudian ada hukum asosiatif. Jadi selalu P atau Q atau R itu ekuivalen dengan P atau Q atau R. Kemudian P dan Q dan R itu ekuivalen dengan P dan Q dan R. Kemudian ada hukum distributif, P atau Q dan R itu ekuivalen dengan P atau Q dan P atau R. Kemudian P dan Q atau R itu juga ekuivalen dengan P dan Q atau P dan R. Kemudian yang kelima itu double negasi, DN. Jadi negasi-negasi P itu ekuivalen dengan P. Kemudian transposisi, transpos. Jadi jika P maka Q itu ekuivalen dengan jika negasi Q maka negasi P. Kemudian implikasi, jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Kemudian tautologi, itu P atau P itu ekuivalen dengan P dan P itu ekuivalen dengan P. Kemudian ada ekuivalensi, di sini P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Kemudian exportation, jadi jika P dan Q maka R ekuivalen dengan jika P maka jika Q maka R. Di sini ada yang terakhir kontradiksi, jadi P dan negasi P atau Q itu ekuivalen dengan P. Jadi ada 11 ya di aturan penggantian. Ya, aturan penyimpulan ada 9 dan aturan penggantian ada 11.
Jadi mungkin nanti ditulis gitu ya di catatan kecil sehingga di saat mengerjakan itu yang mana gitu biar nggak bolak-balik bolak-balik apa kertas atau bagaimana lah teknik kalian gitu ya supaya itu bisa memudahkan dalam menyelesaikan itu tadi. Nah, misalnya di sini buktikan keabsahan argumen berikut ya dengan aturan. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, kalau aturan penggantian berarti kita bisa menggunakan 9 aturan penyimpulan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tetapi kalau aturan penyimpulan kita tidak bisa menggunakan aturan penggantian. Gitu ya. Kalau misalnya kalau ada soalnya dengan menggunakan aturan penggantian. Nah, berarti kalian bisa tuh menggabungkan ya dari penyimpulan ke penggantian. Kalau aturan penyimpulan artinya ya hanya menggunakan 9 aturan penarikan kesimpulan. Oke, jadi misalnya ini ya ada soalnya premis 1 jika B maka N, premis 2 jika negasi B maka S, kesimpulannya adalah N atau S. Nah, ini kita buktikan dengan menggunakan kombinasi tadi 20 ya, berarti 9 tambah 10. Nah, ternyata udah bisa. Oh, bisa ini apa namanya? Terbukti. Berarti di sini adalah sah. Gitu ya. Itu buktinya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian nomor 2. Nah, berarti kita buktikan nih dengan menggunakan 9 sampai 10, 10, 11 ya 20 tadi kita ini. Oh, ternyata dia bisa menghasilkan bahwa ini adalah argumennya itu sah. Dengan catatan setiap tahapan harus dikasih alasan-alasannya menggunakan aturan yang mana. Itu menggunakan aturan apa namanya? Penggantian. Mungkin itu pertemuan hari ini sampai aturan penggantian ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan latihan soalnya lebih dulu sebelum masuk ke aturan yang lain bukti bersyarat. Oke, nanti PPT-nya akan saya kirim ke PPJ-nya ya. Karena saya belum bisa masuk ke GC-nya ya. Nanti PR-nya sementara ini adalah 3 soal yang aturan penyimpulan tadi ya. PR-nya digunakan di PR-nya dan mungkin dikumpulin Mbak di GCR-nya. Jadi sebelum kuliah PDM minggu depan, mungkin hari Kamis atau hari Rebo, nanti dikumpulkan ya untuk 3 soal ini. Baru nanti kita kuliah apa namanya di hari Jumat. Gitu ya untuk pertemuan hari ini ya teman-teman. Ada yang tidak masuk? Diki Novri apakah hadir hari ini? Apakah dia nggak jadi mengambil mata kuliah ini? Gak ada ya Diki Novri. Mario ada? Hadir tidak Mario? Rizka Ramadhani? Hadir ya? Hadir, Bu. Verdi? Putra Ginting? Putih Hatudatnia? Ada. Hadir, Ibu. Giska? Hadir Ibu. Ferdinandus? Hadir Ibu. Vika ada? Nadia Binurli? Hadir Ibu. Saskia Trihapsari? Hadir, Ibu. Nafisa? Hadir, Ibu. Naswa tadi hadir, Angela, Hadir, Bu. siapa namanya? Sapia, Hadir Ibu. Siti, Asisatul, Hadir, Ibu. Wafa, Hadir, Ibu. Anaya, Hadir, Ibu. Aasa, Hadir, Ibu. Albani, Hadir. Hana, Hadir, Ibu. Rahel, Saskia, Saka tadi ada, Afifah, Hadir, Bu. Wairul Asmi, Vidya, Hadir. Loren,
Fioren apa Floren? Fioren, Hadir Ibu. Rengganis, ini Hadir. Naswa Bernadine nggak jadi ya? Maksudnya di kelas satunya ya? Daliena, Hadir Ibu. Muhammad Zaki, tadi ada Putri Hasna, Hadir Ibu. Aurel ada, Muhammad Ardana, Hadir, Bu. Vina, Hadir Ibu. Zulfa, Muhammad Afi Hadir Ibu. Hadir, Bu. Sandy, Labora, Hadir Bu. Ibrani, Hadir, Bu. ini Nur Laila, Mutiara. Hadir Bu. Hadir Bu. Ada yang belum disebut? Saya. Bu. Saya Bu. Ferdi tadi hadir, Bu. Bentar. Mario hadir nggak Mario? Hadir Ibu, tapi jadwalnya bentrok jadinya off cam. Kok bisa bentrok ya? Kan kita sudah jadwal sesuai kan ya? Ibu, kan Kak Mario angkatan 2 cutting-cutting Bu, jadi ada jadwal. Iya, harusnya nggak bisa bentrok. Mungkin dia pengganti kali ya. Oke, silakan di screenshot dulu untuk pertemuan hari ini. Ya, 1, 2, 3. Lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Sudah Bu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Pertemuan hari ini sudah terlaksana dengan baik dan lancar ya. Jadi selamat menjalankan aktivitas, sehat-sehat selalu dan tetap semangat ya teman-teman ya. Mungkin tugasnya mulai banyak ya. Apa namanya? Apa namanya tugas-tugasnya dan lain-lain. Jadi dinikmatin ya. Jadi mahasiswa harus bisa menikmati setiap prosesnya ya. Jangan mengeluh, jangan cepat mengeluh ya. Nanti perjalanan masih banyak hal yang harus terlewati. Oke. Oke, sekian. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ibu. Oh ya, habis ini ada kelas nggak? Enggak Yang ada. bohong. Bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia kelas B.